Diabetisi, pada tanggal 2 Maret 2021, genap setahun Coronavirus Disease 19 atau disingkat COVID-19 terdeteksi di Indonesia. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus, yaitu SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Tentu kita semua ingin agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan vaksinasi dalam upaya untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau disebut dengan herd immunity. Nah, terkait vaksinasi ini, saya menerima beberapa pertanyaan dari sahabat penyandang diabetes ataupun yang memiliki keluarga penyandang diabetes tentang apakah vaksinasi COVID-19 ini dapat diberikan kepada penyandang diabetes. Sebelum itu, yuk kita cari tahu tentang apa sih vaksinasi itu dan apakah penyandang diabetes dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2021 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, dijelaskan bahwa vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang ditambahkan zat lainnya yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, produk biologi ini dapat berupa mikroorganisme yang sudah mati atau yang hidup tapi sudah dilemahkan, yang masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin yang sudah diubah menjadi toksoid atau protein rekombinan. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang diberikan dalam rangka untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Dengan maksud, apabila nanti terpajan dengan penyakit ini, maka orang yang sudah mendapat vaksinasi ini tidak akan sakit. Atau kalaupun sakit, sakitnya menjadi ringan dan dia tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Nah, dalam rangka vaksinasi COVID-19 ada 4 tujuan untuk vaksinasi. Yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Dan yang keempat, melindungi masyarakat dari COVID-19 sehingga dengan demikian dapat tetap beraktivitas secara produktif dari sisi sosial maupun ekonomi. Dan jenis vaksin untuk vaksinasi COVID-19 ini tentu ada persyaratan, yaitu harus mendapat persetujuan untuk penggunaan di masa darurat atau Emergency Use Authorization atau mendapatkan nomor izin edar NIE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Vaksin saat ini masih sangat terbatas dan berdasarkan ketersediaan vaksin COVID-19 ini ditentukanlah kelompok-kelompok yang menjadi prioritas berdasarkan urutan, yaitu yang pertama tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah kelompok lanjut usia dan petugas atau pelayan publik. Yang ketiga adalah masyarakat rentan dari sisi geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan yang keempat nanti adalah masyarakat lainnya. Jadi dari penjelasan itu jelas ya bahwa penyandang diabetes juga adalah termasuk kelompok yang perlu mendapatkan vaksinasi. Dan samping itu ada pertimbangan khusus untuk wilayah tertentu. Misalnya wilayah yang konfirmasi kasus COVID-19-nya tinggi atau mungkin ada pertimbangan khusus untuk wilayah tertentu. Sahabat diabetisi,
Pelaksanaan vaksinasi sudah berlangsung sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan beberapa persyaratan. Dan pada tanggal 11 Februari 2021, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia atau lanjut usia, komorbid, penyintas COVID, serta sasaran tunda. Di dalam surat edaran ini disebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada kelompok usia di atas 60 tahun, kelompok dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta, yaitu hipertensi, diabetes, dan penyintas kanker. Yang ketiga adalah penyintas COVID-19, dan keempat, ibu menyusui, tentu dengan terlebih dahulu dilakukan anamnesis atau pertanyaan tambahan untuk meyakinkan bahwa vaksinasi dapat dilaksanakan dengan aman. Nah, khusus untuk penyandang diabetes, apakah dapat divaksinasi? Penyandang diabetes dapat divaksinasi sepanjang tidak ada komplikasi akut. Nah, di dalam screening vaksinasi akan ditanyakan tentang apakah Anda menderita penyakit diabetes mellitus. Apabila jawabannya ya, maka vaksinasi dapat dilaksanakan apabila diabetes terkontrol atau sedang minum obat diabetes secara teratur. Jadi ingat itu ya. Jadi seorang penyandang diabetes apabila diabetesnya terkontrol atau sedang minum obat secara teratur, maka boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, penyandang diabetes seringkali juga disertai dengan penyakit lain. Yang sering adalah tekanan darah tinggi. Terkait dengan tekanan darah ini, maka jika tekanan darah lebih dari 180/110 mmHg, harus dilakukan pemeriksaan ulang tekanan darah 30-60 menit setelah beristirahat. Apabila tetap masih tinggi, maka vaksinasi harus ditunda. Bagi yang berusia 60 tahun, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda mengalami kesulitan naik 10 anak tangga? Pertanyaan kedua, apakah Anda sering merasa kelelahan? Pertanyaan ketiga, apakah Anda memiliki 5 dari 11 penyakit yang terdaftar? 11 penyakit ini adalah hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter? Dan yang kelima, apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir? Nah, dari kelima pertanyaan tersebut, apabila ada 3 pertanyaan yang dijawab dengan iya, maka vaksin tidak dapat diberikan. Sahabat diabetisi, selain pertanyaan-pertanyaan tadi, terkait dengan penyandang diabetes, seringkali penyandang diabetes juga perlu mengkonsumsi obat untuk kolesterol dari golongan statin dan obat pengencer darah clopidogrel. Pada tanggal 5 Maret 2021, Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PBPAPDI) menyampaikan rekomendasi bahwa penggunaan obat-obat statin dan clopidogrel tidak berhubungan dengan pembentukan antibodi pasca vaksinasi COVID-19. Jadi, individu yang mengkonsumsi statin atau clopidogrel selama masih memenuhi kriteria kelayakan vaksinasi COVID-19, maka dapat diberikan vaksinasi COVID-19.
Nah, sahabat diabetisi, setelah mendengar penjelasan tadi, mudah-mudahan sudah jelas ya siapa yang perlu mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan apakah penyandang diabetes perlu atau boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, bagi sahabat yang sudah mendapatkan vaksin atau belum divaksin, jangan lupa tetap melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Sahabat, kalau setelah penjelasan tadi masih ada yang belum jelas, hubungi dokter Anda ya. Cari tahu apakah Anda layak untuk mendapatkan vaksinasi dan aman untuk mendapatkan vaksinasi. Nanti kalau sudah divaksin, beritahu saya ya. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita kembali dalam kehidupan yang normal. Sampai jumpa.